Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Saripudin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Baik, untuk yang pertama adalah kita bahas mengenai sejarah penemuan konsep turunan. Sejarah perkembangan kalkulus dibagi menjadi beberapa zaman. Yang pertama yaitu pada zaman kuno, di mana pemikiran integral kalkulus sudah muncul, tetapi belum dikembangkan dengan cara yang baik dan lebih teratur. Fungsi utama dari integral kalkulus adalah perhitungan volume dan luas yang ditemukan kembali pada papirus Moswa Mesir. Pada papirus tersebut, orang Mesir dapat menghitung volume piramida yang mereka bangun. Selanjutnya, Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh lagi. Kemudian di sini ada foto Sir Isaac Newton adalah salah seorang penemu dan kontributor kalkulus yang terkenal. Dilanjut kemudian pada zaman yang pertengahan, matematikawan yang berasal dari India bernama Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan menunjukkan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian membawa Bhaskara II pada abad ke-12 melakukan pengembangan terhadap bentuk awal turunan. Dan pada abad ke-12, seorang Persia bernama Saraf al-Din al-Tusi menemukan turunan dari fungsi kubik, sebuah hasil yang penting dalam kalkulus diferensial. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Ini merupakan gambar atau lukisan daripada Gottfried Wilhelm Leibniz. Apakah kamu tahu, ketika Newton dan Leibniz mempublikasikan hasil pemikiran mereka untuk pertama kali, timbul kontroversi di antara matematikawan tentang siapa yang lebih pantas untuk menerima penghargaan terhadap karya mereka. Newton menuduh Leibniz mencuri pemikirannya dari catatan-catatan yang tidak dipublikasikan, yang sering dipinjamkan Newton kepada beberapa anggota dari Royal Society. Pemeriksaan kemudian dilakukan dan hasilnya adalah keduanya bekerja secara terpisah, dengan Leibniz memulai dari integral dan Newton dari turunan. Betapa hebatnya dua ilmuwan ini ketika mereka mempublikasikan hasil pemikirannya ternyata terjadi kontroversi di antara mereka, dan setelah dibuktikan ternyata kedua-duanya adalah menemukan dan bekerja dengan cara yang terpisah. Seperti itu. Baik, kita bahas berikutnya adalah mengenai manfaat konsep turunan. Penggunaan konsep turunan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, satu digunakan adalah dalam membuat konstruksi bangunan. Siapa yang menyangka, ternyata membuat konstruksi bangunan tak semudah yang terlihat. Bahkan dalam pembuatannya juga melibatkan fungsi turunan. Dalam membuat konstruksi bangunan, turunan banyak digunakan dalam membuat model bangunan tersebut, seperti untuk mencari reaksi perletakan pada konstruksi balok overstack dengan beban merata. Ada juga yang digunakan untuk menghitung momen pada konstruksi balok sederhana dengan beban segitiga, dan masih banyak lagi. Tentunya hal tersebut akan lebih didalami jika kita mengambil teknik sipil dalam dunia perkuliahan dan akan menerapkannya ketika menjadi arsitek nantinya. Yang kedua, digunakan dalam pembuatan model transportasi. Tak bisa dipungkiri, penggunaan turunan ternyata sangat luas dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana tidak, dalam perancangan sebuah alat transportasi pun turunan menjadi hal yang wajib dilibatkan. Sebagai contoh, dalam pembuatan model transportasi kereta api, model kereta api harus mempertimbangkan banyak aspek, seperti misalnya kecepatannya, kekuatannya, aerodinamisnya, dan lain-lain. Tentunya, hal ini memerlukan perhitungan yang melibatkan turunan di dalamnya. Selain itu, ada juga pembuatan pesawat terbang. Dalam perancangannya, pesawat terbang harus memperhatikan bentuk dan bahan yang digunakan. Bentuk ini juga nantinya akan mempengaruhi perhitungan agar pesawat terbang tidak mengalami masalah saat terbang di udara. Perhitungan tadi juga salah satunya melibatkan turunan untuk rumus-rumus yang digunakan. Jadi, jangan kira membuat model sebuah alat transportasi itu bisa dengan seenaknya, padahal aslinya kita perlu menguasai dan memahami banyak konsep perhitungan, termasuk perhitungan turunan ini. Yang ketiga, digunakan dalam dunia penerbangan. Turunan ternyata digunakan juga dalam dunia penerbangan. Dalam hal ini, pesawat yang terbang akan selalu berada dalam navigasi dari tower yang ada di bandara.
Nah, turunan ini digunakan untuk menghitung percepatan dan jarak yang dialami pesawat sehingga nantinya pesawat tidak akan hilang arah maupun terbang di luar navigasi tower bandara. Karena seperti kita ketahui, kecepatan yang dimiliki oleh pesawat yang dipengaruhi oleh waktu dapat diturunkan sehingga menghasilkan percepatan pesawat itu sendiri. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh petugas tower bandara untuk tetap memonitor pergerakan pesawat di udara. Yang keempat, digunakan dalam dunia bisnis. Turunan ternyata juga digunakan dalam dunia bisnis. Buktinya, sebagaimana kita tahu, salah satu penerapan turunan adalah untuk mencari nilai minimum atau nilai maksimum suatu fungsi. Nah, tentunya dalam bisnis, utamanya bisnis yang berkaitan dengan produksi, kita akan menemukan fungsi produksi. Dalam hal ini, tentu turunan sangat bermanfaat untuk menghitung keuntungan maksimum yang bisa kita dapatkan sebagai fungsi produksi yang kita miliki. Selain itu, kita juga bisa memperkirakan agar produksi kita tidak mengalami kerugian atau jangan sampai kita mencapai nilai minimum dalam fungsi produksinya. Itulah mengapa turunan juga sangat diperlukan dalam dunia bisnis dan produksi. Yang kelima, digunakan dalam pengukuran suatu tempat. Salah satu aplikasi turunan untuk mencari nilai maksimum dan minimum ternyata juga dapat digunakan untuk mengukur suatu tempat agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan adanya turunan, kita dapat menentukan ukuran yang cocok dan menghasilkan luas yang maksimal. Sebagai contoh, kita mempunyai sebidang tanah untuk dibuat sebuah kandang peternakan. Nah, untuk menentukan bentuk yang maksimal, kita dapat membuat model dengan memanfaatkan turunan, sehingga kita akan memperoleh luas yang maksimal sehingga kandang yang kita buat juga terlihat lebih besar dan dapat menampung lebih banyak hewan ternak. Ya, itulah salah satu atau beberapa manfaat dari penggunaan turunan. Jadi sangat banyak sekali apa itu manfaat atau kegunaan dari turunan ini. Seperti itu. Kemudian kita masuk kepada definisi turunan. Definisi turunan atau derivatif adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input. Secara umum, turunan menyatakan bagaimanakah suatu besaran-besaran berubah atau akibat perubahan besaran yang lainnya. Contohnya, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu ialah kecepatan saat oleh objek tersebut. Notasi turunan. Turunan pertama fungsi aljabar f ditulis f aksen x untuk setiap x di dalam domain fungsi f df. Ditentukan oleh f aksen x atau sama dengan limit f x plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0 dengan asumsi limit ini ada. Selain notasi f aksen x, notasi lain yang dapat digunakan untuk menyatakan turunan dari y atau sama dengan fx terhadap x adalah notasi Leibniz yang dinyatakan sebagai berikut. dy per dx. d per dx dari fx. Seperti itu. dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan d fx per dx atau sama dengan juga y aksen yang disebut sebagai turunan pertama atau fungsi turunan koefisien diferensial atau hasil bagi diferensial atau perbandingan diferensial. Jadi istilah dari turunan pertama ini ada beberapa istilah, ada yang menyebutnya turunan pertama, ada yang menyebutnya fungsi turunan, ada yang menyebutnya koefisien diferensial, hasil bagi diferensial, atau perbandingan diferensial. Ini sama-sama, maknanya sama. Maksudnya sama, tujuan sama, yaitu adalah untuk menunjukkan arti daripada turunan pertama. Baik. Contoh soal. Tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat min 4. Nah, kita tahu aja formula di awal tadi mengenai limit ini adalah fungsi limit ini ditentukan dengan formula sama dengan limit f x plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, tulis bahwa f aksen x ini sama dengan limit f x plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, di sini bagaimana caranya? Nah, caranya adalah sekarang kita masukkan atau kita substitusi nilai x plus h ini kepada persamaan yang di sini. Di sini fungsinya adalah fx plus h, maka fx plus h ini kita ganti x yang ada pada persamaan ini dengan x plus h, sehingga menjadi x plus h kuadrat dikurangi 4
dikurangi fungsi fx. Fungsi fx-nya apa? Ya ini tadi, x kuadrat min 4. Nah, seperti ini lalu kita jabarkan. X plus H kuadrat kita jabarkan, yaitu X dikuadratkan jadinya X kuadrat, kemudian 2 dikali H dikali X adalah 2HX atau 2XH, sama aja. Dan yang terakhir adalah H dikuadratkan menjadi H kuadrat. Dikurangi 4, kemudian negatif kali X kuadrat adalah negatif X kuadrat, negatif kali negatif 4 adalah positif 4, dibagi H. Kita lihat di sini, X kuadrat dan negatif X kuadrat ini dicoret, habis, gitu kan. Kemudian ini negatif 4 dan positif 4 pun habis, maka sisanya adalah tinggal 2XH ditambah H kuadrat. 2XH ditambah H kuadrat per H. Nah, di sini kalau kita masukkan substitusi H sama dengan 0, H-nya di sini 0, di sininya 0, 0 dikali 2X adalah 0, ditambah 0 kuadrat, ini fungsinya masih 0 per 0. Jadi kita tahu bentuk limit daripada 0 per 0 adalah bentuk tak tentu yang harus dihindari, sehingga karena masih bentuknya 0 per 0, maka kita keluarkan lagi H-nya. Nah, pada posisi pembilang di sini ada H, 2XH, dan H kuadrat. H-nya kita keluarkan, maka H dikali berapa yang hasilnya menjadi 2XH tentunya adalah 2X. Kemudian H dikali berapa supaya hasilnya H kuadrat, yaitu menjadi H. Nah, jadinya H dalam kurung 2X ditambah H. H yang ini dibagi yang ini adalah 1, sehingga sisanya adalah limit 2X plus H untuk H mendekati 0. Kemudian kita substitusi H-nya sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh hasilnya adalah 2X. Sehingga turunan pertama dari fungsi fx x kuadrat min 4 adalah 2X. Seperti itu. Baik, silahkan disimak kembali contoh soal yang pertama ini. Kalau sudah, kita langsung beranjak ke contoh soal yang berikutnya. Yang kedua, carilah turunan fungsi fx untuk 3x kuadrat ditambah 12 pada x sama dengan 2. Nah, maka penyelesaiannya adalah kita tahu bahwa turunan pertama atau f akan x itu sama dengan limit fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, kemudian kita substitusi untuk f aksen 2. Gitu kan? Kenapa? Karena di sini x-nya sama dengan 2, kita substitusi f aksen 2. Kita ganti nilai x yang ada di sini dengan angka 2, sehingga diperoleh menjadi f2 plus h, x-nya diganti dengan 2, 2 plus h dikurangi f2. Nah, kemudian di sini kita cari, dari sini bagaimana lagi? Dari sini kita substitusi 2 plus h ini kita substitusi ke persamaan yang ada di sini. Yaitu 2 plus h-nya kita substitusi ke sini sehingga menjadi 3 dikali x plus h kuadrat. Nah, di sini nih. Kita cari ya, yang f2 plus h ini kita substitusi ke sini menjadi 3, 2 plus h kuadrat ditambah 12. Kita jabarkan, kita kuadratkan dulu. 2 dikuadratkan adalah 4, 2 kali h kali 2 adalah 4h, h-nya dikuadratkan menjadi h kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan 3, 3 kali 4, 12, 3 kali 4h adalah 12h, 3 kali h kuadrat adalah 3h kuadrat ditambah 12. Di sini kita tulis susun yang pertama adalah yang pangkatnya tertinggi dulu. Yang ini adalah 3h kuadrat ditambah 12h ditambah 24. 24 ini adalah dari 12 ditambah 12 yang sebelah sini, jadinya 24. Nah, bentuk ini kita substitusi sehingga hasil dari f2 plus h ini adalah 3h kuadrat ditambah 12h ditambah 24 dikurangi hasil dari f2. Kita substitusi fungsi fx-nya dengan x sama dengan 2 diperoleh adalah 3 kali 2 kuadrat ditambah 12. 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 3, 12. 12 tambah 12 adalah 24. Sehingga nilai dari F2 ini adalah 24. Nah, kemudian kita lihat kembali. Positif 24 dikurangi 24 adalah 0. Sisanya tinggal 3H kuadrat ditambah 12H dibagi H. Di sini pun bentuknya kalau kita substitusi H sama dengan 0 yang masih bentuk 0 per 0. Maka kita keluarkan H-nya kembali sama seperti soal
contoh soal yang pertama tadi, kita keluarkan H-nya sehingga diperoleh 3H ditambah 12 per H. H dibagi H adalah 1, sisanya adalah limit 3H ditambah 12 untuk H mendekati 0. Kemudian kita ganti, kita substitusi H-nya sama dengan 0, diperoleh 3 kali 0 tambah 12. Atau kita dapat bahwa turunan pertama dari fungsi fx 3x kuadrat plus 12 untuk x sama dengan 2 itu adalah 12. Seperti itu. Kita melaju ke contoh soal yang ketiga. Diketahui fungsi fx adalah 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Carilah nilai A agar f aksen A sama dengan 21. Baik, cara penyelesaiannya sama, kita tulis dulu. Rumusnya adalah f aksen x itu sama dengan limit fx plus h dikurangi fx dibagi h untuk h mendekati 0. Kemudian kita cari untuk f aksen a-nya, kita ganti x di sini, f aksen x ini yang ada huruf x-nya kita ganti dengan a menjadi f a plus h dikurangi f a dibagi h untuk h mendekati 0. Kemudian kita coret-coret yaitu untuk menentukan nilai daripada FA dan FA plus H. Di sini kita fungsinya gimana? Di sini fungsi utamanya adalah 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Maka FA-nya adalah 4A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2. Dan bagaimana untuk FA plus H-nya? Berarti FA plus H-nya adalah kita ganti nih X-nya dengan A plus H menjadi 4 ditambah A plus H kuadrat dikurangi 3 kali A plus H ditambah 2. Lalu kita masih menjabarkan A kuadrat adalah A dikuadratkan adalah A kuadrat, 2 kali H dikali A adalah 2AH, ditambah H dikuadratkan adalah H kuadrat. Kemudian yang ini negatif 3 kali A, negatif 3A, negatif 3 dikali H, negatif 3H ditambah 2. Kemudian yang awal kita kalikan semuanya dengan 4 menjadi 4A kuadrat. 4 kali 2AH adalah 8AH. 4 dikali H kuadrat adalah 4H kuadrat. Kemudian kita tulis lagi 3 dikurangi 3A dikurangi 3H ditambah 2. Kita perhatikan. Di sini adalah 3A. Nah, negatif 3A dikurangi 3H ditambah 2. Ini adalah hasil daripada nilai dari FA plus H. Lalu kita gabungkan untuk nilai daripada FA plus H dikurangi FA untuk mencari yang ini nih. FA plus H dikurangi FA. FA plus H dikurangi FA yaitu menjadi 4A kuadrat ditambah 8AH ditambah 4H kuadrat dikurangi 3A dikurangi 3H ditambah 2 dikurangi apa? Dikurangi yang ini. 4A kuadrat dikurangi 3A ditambah 2. Hasilnya apa? Di sini nanti 4A kuadrat dikurangi 4A kuadrat menjadi 0. Kemudian H kuadratnya tidak ada kawan, sehingga kita tulis di depan 8AH-nya pun tidak ada kawan, tetap 8AH. Kemudian di sini positif 2, positif 2 dikurangi nanti 2 menjadi 0, kemudian negatif 3A dikurangi negatif 3A juga hasilnya 0, sehingga sisanya tinggal 4H kuadrat ditambah 8AH dikurangi 3H. Kita tulis di sini nih. 4H kuadrat ditambah 8AH dikurangi 3H. Ini adalah hasil dari FA plus H dikurangi FA dibagi H. Nah, kemudian di sini kalau kita substitusi H-nya sama dengan 0 masih bentuknya 0 per 0, maka bentuk pembilangnya kita keluarkan bentuk H-nya. Sehingga menjadi H dikali 4H ditambah 8A dikurangi 3. Supaya mengacu ke yang atas H dikali 4H, 4H kuadrat, H dikali 8A menjadi 8AH, H dikali min 3 menjadi 3H. Jadi H-nya kita keluarkan jadi seperti ini. H yang pembilang dan penyebutnya kita bagi, H dibagi H adalah 1, sehingga sisanya adalah tinggal limit 4H ditambah 8A dikurangi 3 untuk H mendekati
0. Kemudian kita substitusi H-nya sama dengan 0, kepersamaan menjadi 4 kali 0 adalah 0, ditambah 8A kurangi 3, sehingga hasilnya ada 8A kurangi 3. Karena F aksen A-nya adalah sama dengan 21, maka kita harus mencari nilai A-nya nih. Gimana caranya? Kita substitusi lagi aja. F aksen A sama dengan 21. Maka kita tahu bahwa F aksen A ini nilainya adalah 8A-3, sehingga 8A-3 sama dengan 21. 8A sama dengan, ini ruas sebelah kiri dan sebelah kanan kita jumlahkan dengan 3, min 3 tambah 3 adalah 0, kemudian sebelah sini 21 ditambah 3 sama dengan 24. Jadi 8A sama dengan 24, A-nya sama dengan masing-masing ruas kita bagi dengan 8. 8A dibagi 8 tinggal A, 24 dibagi 8 tinggal 3. Sehingga nilai A-nya diperoleh adalah sama dengan 3. Oke, baik. Itulah beberapa contoh soal daripada konsep turunan menggunakan ide limit. Seperti itu. Nah, berikutnya silahkan kalian kerjakan latihan soalnya sebagai untuk menambah kemampuan kalian. Silahkan cari latihan soal untuk 3 soal ini. Yang pertama adalah carilah turunan pertama dari, yang pertama adalah fungsi f(x) untuk 5x kuadrat min 9x min 10. Yang keduanya fungsi f(x)-nya untuk 2 per x plus 3. C-nya adalah f(x) sama dengan 2 per akar x min 1. Yang kedua adalah tentukan turunan dari fungsi gx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 3x plus 5 pada x sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah jika tx, fungsi tx yang diketahui adalah 3x kuadrat min 2ax ditambah 7 dan t aksen 1 sama dengan 0, carilah nilai t aksen 2. Oke, seperti itu. Baik, demikian untuk pertemuan pertama kita ini untuk pembahasan mengenai turunan. Silahkan disimak kembali, dipelajari kembali. Mudah-mudahan kita semua bisa paham. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.